Halo adik-adik semua, di video ini kita berjumpa lagi ya dengan kami di channel YouTube Bimingkait. Kali ini adik-adik kita akan sama-sama belajar IPA. Nah, materi IPA yang kita bahas sekarang ini judulnya Gaya Hukum Newton, Berat Benda, dan Gaya Gesekan. Nanti lanjutannya di sekolah lanjutan yang di SMA. Mungkin kalau yang masuk IPA nanti ini masuknya fisika ya, jadi buat pengetahuan aja. Tapi sekarang kan SMP kita mau belajar IPA, asik banget nggak sih? Yang pertama, kita mau mengetahui dan juga mengenal gaya itu apa. Apa sih yang disebut gaya? Gaya. Nah, gaya. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari, adik-adik sering menarik pintu, menutup pintu dengan didorong. Terus mungkin sering lihat orang-orang kalau mobilnya ada yang mogok didorong. Terus nonton TV atau mainan sepak bola, futsal, itu yang dapat bolanya ya, itu nendang bola dioper ke pemain lainnya. Terus nanti ada kiper, apa kalau main volley itu menangkap bola gitu. Mungkin adik-adik punya karet, caranya pakai ditarik ya karetnya, diulur-ulur, nah putar-putar. Nah itu semua tuh gaya ya. Terus kalau ada mau masak telurnya kan dipencet ya di salah satu sisinya tuh, tekan sampai pecah. Nah itu juga gaya. Mungkin kalau pada latihan olahraga ya, mungkin ada yang kalau ngangkat beban gitu, angkat barbel itu juga pakai gaya ya adik-adik. Terus kalau percobaan IPA di ruang kimia atau ada yang punya di rumah atau di bengkel ya, itu pegas. Nah itu ditarik itu juga pakai gaya. Nah, adik-adik, gaya itu sebenarnya ada banyak ya. Ada gaya otot, gaya mesin, gaya gesekan, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya sentuh. Kenapa gaya sentuh? Soalnya gaya sentuh ini ada kalau kedua objek ya itu bersentuhan. Nah itu baru ada gaya sentuh. Nah, gaya sentuh ini bisa mempengaruhi gerak sama bentuk benda ya. Nah juga ada gaya yang membuat kita tetap menginjak bumi ya. Nah itu disebut gaya gravitasi. Nah itu disebut gaya tak sentuh. Kenapa? Kalau dulu ada awal mula kemunculan gaya gravitasi ya dengan jatuhnya buah apel, itu tidak ada yang menyentuh buah apelnya ya, buah apelnya jatuh sendiri. Nah itu karena ada gaya gravitasi. Nah, berarti gaya gravitasi ini termasuk gaya tak sentuh gitu ya adik-adik. Nah selanjutnya kita mau masuk ke materi ini ya, gaya, tapi yang membahas tentang berat. Nah jadi masih di materi gaya. Nanti kalau kita mungkin nanti kalau punya atau di sekolah percobaan pakai ngaca pegas ya, itu satuannya N itu apa? Newton. Nah ini mungkin karena ditemukan oleh ini ya, Newton. Ya adik-adik, semakin besar massa benda yang digantungkan pada neraca pegas itu ya, itu nanti makin besar bobot atau berat yang tampak pada neraca pegas. Nah ini nanti artinya semakin besar massa benda, makin besar gaya tarik bumi terhadap benda ini. Nah besar gaya tarik bumi sebanding dengan massa bendanya. Jadi bendanya makin berat. Jadi kalau punya dua bola ya atau dua batu, yang satu lebih besar kan lebih berat. Nah, bola basket sama bola tenis kalau dijatuhin cepat mana? Cepat mana? Ayo, cepat yang bola basket ya. Nanti coba. Nah, kalau punya bola pakai batu yang besar sama yang kecil. Nanti yang besar yang lebih berat jatuh duluan. Karena besar gaya tarik bumi ini yang menarik benda turun ke bawah ke pusat bumi, ke tanah ya, itu sebanding dengan masanya. Jadi masanya semakin besar, gaya tarik bumi juga semakin besar. Tapi kalau masanya semakin kecil, gaya tarik bumi juga semakin kecil. Nah, berat benda ini sama dengan besar gaya tarik bumi terhadap bendanya.
Nah, adik-adik semua perhatikan di sini adik-adik akan mengenal ini ya, kayak panah gini. Panah ini nanti kalau di dunia IPA disebut ruas garis berarah ya, atau vektor. Nah, nanti besok kalau di SMA ada fisika matematika itu mempelajari tentang vektor. Tapi kalau di IPA sekarang di SMP kita juga udah pakai vektor ini. Vektor ini pakainya sederhana ya, cuman anak panah atau ruas garis berarah ini ke kanan atau ke kiri yang menunjukkan arahnya ya. Kalau ke kanan berarti arahnya ke kanan, kalau ke kiri berarti arahnya ke kiri. Nah, nanti karena dia punya arah ke kanan atau ke kiri, berarti penulisan besar gayanya juga dibedakan. Jadi kalau yang ke kanan plus ya, kalau yang ke kiri minus. Nah, gaya memiliki arah. Nah, kalau di sini kita punya satu anak panah ke kanan, 1 cm ya, itu melambangkan gaya positif 10 Newton. Nah, kalau anak panahnya ini kita gambar lebih panjang, 5 cm, ini melambangkan kelipatannya, 50 Newton. Nah, kalau yang 3 cm, tapi ke kiri, berarti minus 30 Newton. Gitu ya adik-adik. Nanti di IPA dan matematikanya juga. Mungkin nggak yang lebih suka yang ke arah biologi sama ke arah kimia, jarang hitung-hitungannya ya. Tapi di IPA yang kayak fisika, itu kan pasti banyak hitung-hitungannya. Nah, selanjutnya kita mau belajar hitung-hitungan. Nah, di sini ada anak panah ke kanan yang melambangkan F1, suatu gaya ya, itu 25 Newton. Nah, selanjutnya ada anak panah ke kiri. Jadi gaya yang bekerja ada 2. Nah, yang ke kiri ini besarnya 15 Newton, tapi karena dia ke kiri makanya dia minus. Nah, terus kita mau tahu nih gaya yang bekerja pada benda itu yang menang yang mana. Nah, gaya ini caranya dijumlahkan. Nah, penjumlahannya mudah saja, 25 ditambah minus 15. Berarti kan 25 dikurangi 15 ya, berarti kan 10 Newton. Nah, berarti karena dia positif, gambar anak panahnya ke kanan. Nah, panjangnya disesuaikan ya. Kalau 25 Newton segini, 15 Newton seberapa, 10 Newton otomatis paling pendek. Tapi dia ke kanan. Nah, biasanya menunjukkan sisanya kayak gini ya. Nah, jumlahan gaya ini disebut resultan. Nah, kita sudah belajar tentang resultan gaya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ada suatu beban. Di sini diberikan 3 gaya. Gaya yang pertama bekerja ke arah kanan sebesar 5 Newton. Gaya yang kedua bekerja juga ke arah kanan sebesar 8 Newton. Nah, sesuai gambarnya, gayanya ada lagi yang ketiga bekerja ke arah kiri berlawanan arah dengan kedua gaya yang pertama ya. Besar gaya yang ketiga 3 Newton. Nah, kita mau mencari resultan gaya yang bekerja pada benda ini. Ingat, cara mencari resultan gaya adalah dengan menjumlahkan semua gaya yang bekerja pada benda ini. Artinya, 5 ditambah 8 ditambah negatif 3 sama dengan 10 Newton. Ayo, udah pada teliti belum? Udah ya, hebat-hebat semua adik-adik di sini. Ya, yang selanjutnya perhatikan saat resultan 0 ini artinya ya jika besar kedua gaya yang berlawanan sama arah. Yang berlawanan arah sama. Jadi maksudnya kalau ada 2 gaya yang bekerja pada suatu benda berlawanan arah besarnya sama, membuat resultannya 0. Yang kedua, resultan 0 mengakibatkan benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, ini diingat-ingat ya, ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, keadaan atau kondisi seperti ini disebut
keseimbangan. Nah, selanjutnya adik-adik, materi tentang gaya sudah selesai. Nah, berarti udah bisa ya nanti-nantian yang di buku. Yang selanjutnya adik-adik kita akan masuk ke materi berikutnya tentang hukum Newton. Mungkin ini populer banget ya di kalangan adik-adik. Materi IPA, hukum Newton sangat populer. Nah, hukum Newton yang kita mempelajari meliputi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ada 3 nih yang berkaitan dengan gaya. Nah, dinamika versus kinematika. Apa ini? Ayo, udah ada yang tahu belum? Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda dengan memperhatikan penyebabnya. Sedangkan kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Jadi bedanya gimana ya? Yang dinamika dengan memperhatikan penyebabnya. Kalau kinematika tanpa memperhatikan penyebabnya. Di sini ya bedanya. Hukum Newton merupakan dasar dinamika gerak. Nah, ini yang tadi, hukum Newton tentang gerak ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum 1 Newton. Perhatikan adik-adik semua, seseorang bisa terdorong ke depan saat mobil yang berjalan mendadak direm. Iya apa iya? Nah, seseorang juga bisa terdorong ke belakang saat mobil yang diam, perhatikan ya, mendadak dijalankan. Pasti terdorong ke belakang, ya kan? Kemudian gini, situasinya ya, air dalam ember bergerak berlawanan arah dengan ember yang diputar mendadak. Jadi kalau ada air dalam ember, terus adik-adik semua memutar embernya, kan airnya bergerak kan, tapi kan berlawanan arah. Nah, apa ini kaitannya dengan hukum 1 Newton? Mungkin peristiwa-peristiwa ini perhatikan ya. Terus air di dalam ember setelah diputar berhenti bergerak saat ember diputar berlawanan arah. Udah nangkep belum? Jadi kalau air di dalam ember diputar, misalnya ke kiri, nah kemudian embernya diputar ke kanan, berarti airnya langsung mendadak berhenti berputar ya. Ini ternyata ada kaitannya dengan IPA, dengan gaya. Nah, kita mau belajar tentang ini lebih dalam ya. Katakan benda selalu ingin mempertahankan keadaannya. Benda yang diam cenderung akan tetap diam. Demikian pula benda yang bergerak cenderung akan tetap bergerak. Nah, kelembaman itu sama dengan kemalasan untuk mengubah keadaan. Jadi kondisi-kondisi kayak gini yang ada pada hukum 1 Newton itu disebut sifat kelembaman atau inersia benda. Nah, perhatikan ya adik-adik. Kita baru saja mau masuk ke hukum 1 Newton. Jadi belum hukum 1 Newtonnya ya. Nah, mungkin sekarang. Pertama, dikatakan sifat kelembaman benda dinyatakan pertama kali oleh Galileo Galilei. Mungkin ada yang pernah dengar ya, mungkin ada yang familiar juga. Nah, Galileo Galilei ini mengatakan seperti ini. Kecepatan yang diberikan pada sebuah benda akan dipertahankan jika semua penghambatnya dihilangkan. Nangkep ya, jadi benda akan tetap bergerak dengan kecepatannya atau akan tetap diam jika tidak ada penghambatnya ya, jika penghambatnya dihilangkan. Mudah ya adik-adik semua. Nah, yang selanjutnya, setelah 1 abad ya, Newton menyempurnakan kalimat ini. Nah, oleh karena Newton menyempurnakan kalimat ini, Newton mendapatkan hukum pertamanya ya, atau hukum kelembaman, yang berkata demikian. Setiap benda selalu dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang mengubahnya. Jadi kalau nggak ada gaya luar yang mengenai suatu keadaannya atau suatu benda, ini katakan benda ya, setiap benda
maka benda tersebut akan selalu dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi tidak ada yang mengubahnya gitu ya adik-adik. Nah, hukum 1 Newton itu yang tadi itu sudah selesai. Berarti kita bisa ya lanjut ke hukum kedua Newton. Kalau belum paham, tonton lagi videonya. Oke. Nah, kita mau masuk ke hukum 2 Newton. Nah, di sini dikatakan benda yang bergerak berhenti saat diberi gaya. Jadi misalnya adik-adik ada bola ya, terus adik-adik menghadang bola itu. Misalnya bola sepak dengan kaki. Nah, bola itu otomatis berhenti ya. Atau mainan voli, bolanya ditangkap dengan tangan, bolanya berhenti di tangan adik-adik, berarti kan berhenti bergerak gitu ya. Jadi melambung dan melengkung sampai ke tangan adik-adik bisa berhenti. Nah, ini berkaitan dengan hukum kedua Newton ya. Ada peristiwa IPA ya di sini, jadi bukan tentang yang lain, tapi tentang pengetahuan alam. Nah, benda yang diam dikatakan bergerak saat diberi gaya. Contohnya adik-adik melempar bola ya, atau menendang bola. Yang pertama tadi ya, kita sudah belajar tentang gaya, ada banyak. Selanjutnya perubahan gerak itu disebut percepatan. Nah, jadi di sini tidak usah terlalu dalam ya, diterima dulu saja perubahan gerak ini adalah percepatan. Nah, gaya menimbulkan percepatan. Arah percepatan searah dengan resultan gaya. Paham ya? Jadi kalau ada beberapa gaya yang mengenai suatu benda, ada resultan gayanya. Nah, itu menyebabkan benda cenderung bergerak ke arah resultan gayanya ya, searah dengan gayanya. Nah, di sana timbullah percepatan. Nah, percepatannya otomatis juga searah dengan resultan gayanya. Gitu ya adik-adik ya, nanti bisa digambar. Nah, di sini sudah lihat rumusnya ya. Dibaca dulu penjelasannya. Jika massa benda tetap, diperhatikan, dan gaya diperbesar, maka percepatan semakin besar. Jadi contohnya bolanya tetap ya, yang digunakan untuk bermain. Tapi saat servis bola, itu gayanya lebih kencang, lebih kuat ya, adik-adik servisnya. Laju bolanya otomatis jauh lebih besar ya. Di sini menunjukkan percepatan semakin besar. Nah, jika massa benda diperbesar, bolanya ganti yang besar ya, ganti ampere dan gaya tetap. Adik-adik mukulnya misalnya udah maksimum ya, cuman segitu-gitu aja, udah sakit. Percepatan semakin kecil, bolanya susah melambung ya, cuman tidak sejauh sesuai yang adik-adik mau ya. Nah, sini ada hubungannya dengan IPA. Nah, ada kaitannya dengan hukum kedua Newton gitu ya adik-adik. Nah, dikatakan di sini percepatan gerak benda berbanding terbalik dengan massa. Nah, mungkin bisa lihat rumusnya ya. Nah, di sini pada rumus kan A ini percepatan, M ini massa. Nah, A di atas, M di bawah, berarti berbanding terbalik ya. Atau begini, tadi pada percobaan yang kita ilustrasikan ya, di sana kan kalau masanya lebih besar, lebih berat kan bolanya, tadi kan percepatannya kecil ya, bola tidak melambung sesuai yang adik-adik mau karena adik-adik tidak bisa lebih kuat lagi gitu ya, karena sudah maksimum mukulnya. Berarti kan bola masanya lebih besar, percepatannya lebih kecil. Berarti kan percepatan gerak benda berbanding terbalik dengan massa ya. Maksud percepatannya makin kecil saat massanya semakin besar, berarti kan berbanding terbalik. Dan berbanding lurus dengan gayanya. Kalau mukulnya makin kencang atau mukulnya makin pelan kan juga laju bolanya makin cepat ya, atau makin pelan juga. Berarti kan berbanding percepatan berbanding lurus dengan gaya. Nah, tadi sudah disinggung ya. Lengkapannya adalah F ini gaya, satuannya Newton. Tadi A percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Untuk M sama dengan massa, satuannya dalam kilogram. Nah, satuan gaya menurut satuan internasional adalah N Newton. Kemudian gaya juga bisa dinyatakan dalam satuan Dyne. 1 Newton sama dengan 10⁵ Dyne. Nah, adik-adik, yang selanjutnya kita mau masuk ke dalam hukum kedua Newton.
Newton berkata gini dulu ya, percepatan yang terjadi pada sebuah benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dituliskan dalam bentuk rumus ini ya, A percepatan sama dengan F per M atau F sama dengan MA. Tadi ya sudah kita bahas percepatan yang terjadi pada sebuah benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya. Jadi ini berkaitan dengan kalau mukulnya makin kencang, laju bola makin cepat. Tapi kalau mukulnya makin pelan, laju bola makin lambat. Dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya kalau bolanya makin berat, laju bolanya makin pelan. Tapi kalau bolanya makin ringan, laju bolanya makin cepat. Gitu ya adik-adik. Nah, di sini dikatakan yang selanjutnya, jika A sama dengan 0, percepatan sama dengan 0, maka F sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya luar yang mengenai benda ya, karena F sama dengan 0. Benda diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, keadaan seperti ini disebut seimbang. Sesuai dengan hukum kelembaban benda, hukum pertama Newton. Jadi hukum kedua Newton ini sesuai dengan hukum pertama Newton ya, melanjutkan. Hukum kedua Newton dikatakan merupakan kondisi khusus hukum pertama Newton, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita mau masuk ke hukum ketiga Newton. Mungkin udah pada baca buku atau baca ensiklopedia atau baca majalah ya. Di sini mungkin udah dapat istilah aksi reaksi. Nah, ini betul ya pada hukum ketiga Newton. Nah, misalnya adik-adik memukul dinding. Semakin adik-adik marah, semakin adik-adik mau tahu memukul dinding itu apa dampaknya terhadap emosi adik-adik, jangan sampai ya itu otomatis makin sakit ya, tapi dindingnya baik-baik saja. Nah, ternyata rasa sakit yang adik-adik rasakan saat memukul dinding itu merupakan gaya balik atau gaya reaksi yang diberikan dinding oleh karena adik-adik memberikan gaya aksi ya dengan memukul dinding. Jadi semakin keras semakin sakit, soalnya gayanya adik-adik makin besar saat memukul makin keras, otomatis gaya yang diberikan oleh dinding, gaya reaksinya semakin besar ya. Itu membuat tangan adik-adik semakin sakit. Nah, adik-adik main basket nih yang selanjutnya. Adik-adik semakin tinggi lompatannya, saat adik-adik semakin keras menjejakkan kaki adik-adik ke tanah. Ya, yang merupakan gaya aksi. Nah, tanah ternyata memberikan gaya reaksi yang membuat adik-adik bisa loncat ya, bisa terangkat ke atas. Nah, adik-adik kalau berjalan itu diilustrasikan di sini adik-adik menekan tanah ke belakang. Itu gaya aksi adik-adik ya untuk berjalan. Nah, tanah memberikan gaya reaksinya yang membuat adik-adik terdorong ke depan. Jadi tanah mendorong adik-adik ke depan saat adik-adik berjalan. Jadi ini ilustrasi yang terkait hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton disebut juga hukum aksi reaksi. Newton berkata demikian. Jika benda pertama mengerjakan gaya aksi pada benda kedua memberikan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, ilustrasinya diperhatikan kembali ya kalau belum nangkap. Artinya di sini kalau adik-adik memukul dinding memberikan gaya reaksi pada adik-adik ya, mendorong tangan adik-adik juga sama kuat ya, besarnya sama di sini dikatakan. Maka rasa sakit itu merupakan interpretasi ya dari gaya yang adik-adik terima ya. Jadi sama saja adik-adik dipukul dengan gaya yang sama ya. Sini memberikan gaya reaksi. Demikian juga semakin adik-adik kencang dalam menjejakkan kaki ke belakang atau ke tanah, adik-adik semakin terdorong ke depan saat mau berjalan ataupun saat mau melompat untuk masukkan bola basket ke ring ya. Nah, di sini dituliskan dalam bentuk persamaan matematika ya. F aksi atau gaya aksi itu sama dengan negatif F reaksi. Sama dengan negatif gaya reaksi. Jadi besarnya sama, arahnya berlawanan. Dituliskan sama ya, F aksi sama dengan F reaksi. Untuk arah berlawanan dituliskan dengan tanda minus pada F reaksi. Artinya F aksinya positif, F reaksinya negatif. Nanti untuk F aksinya negatif, F reaksinya positif. Begini ya adik-adik.
Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa pasangan gaya aksi dan reaksi selalu muncul secara bersamaan. Keduanya dapat saling dipertukarkan tergantung dari mana kita memandangnya. Jadi sesungguhnya bisa ditukarkan ya, dan selalu bersamaan saat munculnya. Namun biasanya dikatakan gaya yang kita lakukan itu gaya aksi ya adik-adik, terutama pada fisika. Nah adik-adik, selanjutnya perhatikan di sini, tuliskan pasangan gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berlainan. Nah ini penting sekali ya. Nah kemudian pasangan yang bekerja pada satu benda bukan merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Jadi aksi reaksi bekerja pada dua benda yang berlainan, intinya di sini. Selanjutnya adik-adik, besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi, tapi akarnya berlawanan. Tadi sudah sempat disinggung ya. Nah, untuk gaya aksi reaksi pembahasannya sudah selesai. Nah, sekarang kita mau menyinggung tentang gaya normal. Nah, di sini diilustrasikan ada sebuah benda di atas sebuah bidang, misalkan di atas meja atau di atas tanah ya. Diilustrasikan di sini sesungguhnya ada gaya yang bekerja pada benda ini, maka benda ini bisa tetap diam di sini. Nah, pertama dia ada gaya berat ke bawah. Nah, di sini juga bekerja gaya yang ke atas ya, gaya normal. Jadi pada suatu benda itu pasti ada gaya normal yang bekerja merupakan lawan dari gaya berat yang arahnya ke atas, yang tegak lurus dengan bidangnya. Kemudian untuk pada bidang miring dengan sudut kemiringan alfa, ada gaya berat tetap lurus ke bawah ya, kemudian gaya normal tegak lurus bidangnya ya. Pada bidang miring gaya normalnya juga jadi agak miring gini ya, tidak lurus kayak yang gambar yang kiri. Ya. Nah, gaya normal N dan gaya berat W bukan merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Di sini mungkin karena gayanya bekerja pada satu benda gitu ya adik-adik. Harusnya pada dua benda kalau mau gaya aksi reaksi. Nah, dua materi kita sudah selesai adik-adik. Kita mau lanjut ke materi yang ketiga. Kita punya 4 materi ya. Yang ketiga ini tentang berat benda. W sama dengan M dikalikan G. Apa itu W, M, G? Nah, adik-adik di sini perhatikan grafiknya ya. Di sini mengilustrasikan bahwa jika masanya semakin besar, berat benda semakin besar. Masa benda semakin besar, maka berat benda juga semakin besar. Sudut kemiringan alfa ini merupakan hasil pembagian dari berat atau W ya dengan massa benda atau M. Nah, kemiringan ini besarnya tetap untuk tempat yang sama, yaitu besaran percepatan gravitasi bumi, G. Maka G dilambangkan sama dengan W per M. Nah, dituliskan kembali, W sama dengan M dikalikan G. W merupakan berat benda dengan satuan Newton, M merupakan massa benda dalam kilogram, G merupakan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, dikatakan di sini adik-adik semua perhatikan ya, besar percepatan gravitasi bumi di tempat satu dengan yang lain itu berbeda, tergantung jarak terhadap pusat bumi. Percepatan gravitasi di permukaan laut kutub bumi beda dengan di permukaan laut Khatulistiwa. Di pegunungan juga berbeda ya, jadi intinya semakin tinggi tempat, semakin kecil percepatan gravitasi bumi. Nah, sudah selesai adik-adik. Kita mau masuk ke materi yang keempat, gaya gesekan. Sini ada Fs dan Fk ya. Nah, di sini gaya gesekan bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Apabila merugikan, seseorang cenderung mengurangi atau menghilangkannya ya adik-adik, agar tidak menghambat kerja. Apabila menguntungkan, orang cenderung memperbesarnya untuk membantu kerja. Nah, gaya gesekan bisa ditemui atau dijumpai pada rem ya, baik rem sepeda ataupun motor, atau juga mobil. Gesekan antara rem karet dan pelek logam untuk sepeda ya, mengakibatkan laju sepeda melambat. Nah, adik-adik, gaya gesekan ini kita juga bisa temuin di
sepatu pemain sepak bola ya. Nah, jadi sepatu pemain sepak bola itu kan ada bedanya sama sepatu biasa ya. Jadi dia punya gerigi atau pole. Nah, ada pemain bola dengan sepatu 6 pole, ada juga yang dengan 11 pole. Nah, pole ini memperbesar gesekan antara sepatu dengan tanah. Jadi kalau polnya menipis, maka pemain sepak bola mudah terpeleset. Nah, bantalan peluru atau poros sepeda juga menerapkan gaya gesekan. Jadi gaya gesekan juga bisa ditemukan di sini ya. Di bantalan peluru sepeda yang diberi gotri atau logam bulat kecil yang diberi vaselin agar gesekan semakin kecil atau gesekan kecil ya. Akibatnya roda lebih mudah berputar. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada suatu benda, ada gaya yang bekerja di sini. Ada gaya normal, gaya berat, dan gaya ke kanan ya, gaya F. Nah, juga di sini perhatikan ada F kecil yang melambangkan gaya gesekan yang mengakibatkan benda masih diam ya, belum bergerak. Gaya gesekannya berlawanan arah dengan gaya yang bekerja yang ke kanan ini yang F besar. Gaya gesekan dilambangkan dengan F kecil ya, adik-adik. Gerak dibahas sering menganggap permukaan benda licin. Jadi sungguhnya ini cuma buat menyederhanakan permasalahan. Sebenarnya permukaan benda yang benar-benar licin tidak ada. Selalu ada gesekan antara setiap dua permukaan benda yang bersentuhan. Dua benda bergesekan selalu ada gaya gesek ya. Jadi begitu ada dua benda yang bersentuhan, di sini ada gaya gesekan. Nah, arah gaya gesekan yang sudah disinggung tadi ya, berlawanan arah dengan gerak benda. Gaya gesekan juga disebut dengan gaya hambat. Nah, gaya gesekan ini perhatikan dia termasuk gaya sentuh karena hanya ada pada dua benda yang bersentuhan. Nah, di sini dikatakan benda diam pada suatu permukaan ditarik dengan gaya yang diperbesar sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan benda ini akan bergerak. Ada gaya yang menahan benda ini untuk tetap diam. Benda bergerak jika gaya tarik yang diberikan lebih besar daripada gaya yang menahan. Gaya yang menahan benda tetap diam yaitu gaya gesekan. Jadi gaya gesekan ini yang membuat benda tetap diam ya pada suatu bidang. Besar gaya gesekan tergantung pada tingkat kekasaran atau kehalusan permukaan dan juga massa benda. Semakin kasar permukaannya, semakin besar gaya gesekannya. Semakin besar massa benda, semakin besar gaya gesekan. Besar gaya yang menahan gerakan benda saat awal gerakan yaitu gaya gesekan statis yang sudah kita lihat tadi ya, Fs statis. Nah, kita mau belajar tentang gaya gesekan statis dulu. Saat benda ditarik sudah ada gaya gesekan yang menahan tadi ya. Semakin lama besar gaya gesekan, semakin lama besar gaya gesekan semakin besar. Nah, sampai puncaknya pada saat benda mulai akan bergerak. Jadi gaya gesekan ini bergerak semakin atau membesar ya, semakin besar sampai akhirnya benda ini mau bergerak, hampir mau mulai ya akan bergerak. Nah, besar gaya gesekan statis dituliskan dari 0 sampai besar sampai gaya gesekan maksimum ya. Jadi dari 0 sampai besar gaya gesekan maksimum. Saat gaya tarik sama dengan gaya gesekan maksimum, benda masih diam. Tapi kalau benda sudah bergerak, itu gaya gesekan sedikit berkurang. Nah, gaya gesekan saat benda dalam keadaan bergerak itu disebut gaya gesekan kinetis atau FK. Nah, gaya gesekan statis selalu lebih besar daripada gaya gesekan kinetis. Nah, terima kasih adik-adik semuanya sudah belajar bareng sama kami, sudah memperhatikan. Jadi kita sudah belajar tentang gaya, hukum Newton, dan juga berat benda, dan juga gaya gesekan ya. Ada 4 materi. Semoga materi-materi ini bisa dipahami
kalau ada salah kata juga tulisan mohon dimaafkan ya. Semoga yang sudah kita pelajari yang sedikit ini bisa bermanfaat pada adik-adik semua. Salah kurangnya mohon maaf, ada yang lebihnya datangnya dari Tuhan. Semoga adik-adik semua bisa makin pintar ya, makin tambah wawasannya juga pengetahuannya, dan nilai IPA-nya juga makin bagus-bagus di sekolah. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa.